Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dari kelas TP4 dengan nomor NIM 10156124190. Jadi adanya saya di sini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan. Jadi langsung saja ya. Pertama itu penjelasan tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi hikmah yang pertama yaitu memudahkan penghafal dan paham. Dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, itu umat Islam lebih mudah untuk menghafalnya dan untuk memahaminya. Terus yang kedua yaitu menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi ayat-ayat yang diturunkan sebagai respon terhadap berbagai peristiwa menjadikan pesan-pesan penting bagi umat Islam pada saat itu. Dan terus yang ketiga yaitu memberikan motivasi dan penguatan. Jadi wahyu yang diturunkan yang diturunkan secara bertahap menguatkan hati Rasulullah SAW dan umat Islam pada saat itu, dan terutama menghadapi ujian dan cobaan yang besar. Dan hikmah yang berikutnya yaitu membangun sistem kehidupan yang bertahap. Jadi ajaran Islam yang diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap, seperti adanya pelanggaran meminum khamar. Dan dulu kan khamar tidak dilarang untuk diminum, tapi sekarang sudah dilarang. Dan agar umat Islam itu menerimanya dengan baik. Terus beralih ke pertanyaan yang kedua yaitu penjelasan tentang sejarah Jam'ul Quran wa Kitabatuhu. Di sini ada 3 sejarah, yaitu ada pada zaman Rasulullah, ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Jadi sejarah yang pertama itu adalah sejarahnya Rasulullah. Jadi Al-Quran ditulis di berbagai macam media pada saat itu. Yang pertama itu dari kulit-kulit hewan, terus tulang belulang dan pelepah kurma. Nah, itu yang pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah perang Yamama, banyak penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang tersebut. Dan Umar bin Khattab itu mengusulkan bahwasanya Al-Quran itu segera dirangkum atau dikumpulkan, dan beliau menyuruh Zain bin Sa'id untuk merangkumnya atau menghimpunnya. Terus yang ketiga yaitu dari masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi pada masa beliau Al-Quran itu sudah mulai disalin dalam berbagai versi, dan untuk menghindari perselisihan bacaan. Dan mushaf tersebut dinamakan mushaf Utsmaniyah. Berlanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu penjelasan tentang munasabah Al-Quran. Jadi pengertian munasabah Al-Quran itu adalah keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain, atau antara surat dengan surat yang lain. Seperti contoh semisal surat Al-Fatihah, kayak ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya. Yang keempat yaitu contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ayat Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, seperti Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas ya. Terus yang kedua yaitu Madaniyah. Jadi Madaniyah itu adalah surat ketika ayat-ayat ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke tanah Madinah, seperti surat Al-Baqarah ya, kayak ya ayyuhalladzina amanu
apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang nomor 5 yaitu pengertian al-muhkam dan al-mutasyabih. Jadi al-muhkam itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas dan tidak perlu tidak memerlukan penafsiran. Dan sedangkan al-mutasyabih adalah ayat yang mengandung makna yang tersembunyi dan memerlukan penafsiran, atau Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu artinya. Mungkin cuman sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.